Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan informasi pemirsa. Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam BEM pada Eksekutif Mahasiswa menolak aturan Permendikbud nomor 2 tahun 2004 dan keputusan Menteri nomor 54 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang berdampak pada naiknya uang kuliah tunggal atau UKT hingga 500%. Kenaikan UKT kini menjadi beban bagi mahasiswa UNS. Pasalnya, kenaikan uang kuliah tunggal tersebut naik hingga 500% yang biasanya 25 juta menjadi 125 juta rupiah. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret UNS Agung Luki Pradipta mengatakan biaya UKT melambung hingga mencapai 300% hingga 500%. Menaikkan UKT ini akibat terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dilanjut dengan keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang hal ini menjadi permasalahan saat ini dan segera dibatalkan di mana nilai ini membebani mahasiswa. Para mahasiswa menuntut 8 tuntutan, salah satunya menuntut dan mendesak rektorat untuk menambahkan kebijakan IP dengan nilai nominal Rp0 dan merevisi kebijakan itu untuk memberi kesempatan terhadap masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia mengadukan kenaikan uang kuliah tunggal yang kenaikannya hingga 500% di beberapa universitas negeri ke Komisi 10 DPR RI. Berkaitan dengan hal ini, gelombang protes terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal terjadi di sejumlah kampus di Indonesia. Protes tersebut dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa, diantaranya dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Kita akan lihat datanya di mana saja kampus yang menggelar aksi unjuk rasa dalam infografis berikut ini. Pemirsa, uang kuliah atau UKT mengalami kenaikan. Ini dia unjuk rasa sejumlah kampus, ada Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas 11 Maret, dan BEM seluruh Indonesia saat ini sedang melakukan konsolidasi begitu ya. Setidaknya ada 10 universitas negeri yang sudah mengumumkan kenaikan UKT atau penambahan kelompok UKT maupun uang pangkal tahun 2024 untuk semua jalur, baik jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes dan jalur mandiri. Kebanyakan PTN yang menaikkan UKT adalah kampus yang sudah berstatus PTN berbadan hukum atau PTNBH. Lantas kampus negeri mana saja sih yang menaikkan UKT? Kita akan lihat dalam infografis berikutnya. Nah, ini dia universitas negeri yang menaikkan UKT. Bisa kita lihat ada UI atau Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Brawijaya, Syarif Hidayatullah, Universitas Pertanian Bogor atau IPB, kemudian Institut Teknologi 10 November ITS, Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri 11 Maret, dan Universitas Pajajaran. Jadi ini daftar 10 universitas negeri yang menaikkan UKT. Nah, biaya UKT di masing-masing PTN ini berbeda-beda ya besarannya, tergantung juga dengan program studi yang diambil. Dari besaran biaya ini, kenaikan mana sih yang nilainya melambung tinggi? Bahkan ada yang sampai 8 kali lipat. Benarkah? Kita akan konfirmasi dalam infografis berikutnya. Kenaikan UKT terbesar. Nah, ini ternyata IP pemirsa atau iuran pengembangan institusi Fakultas Kedokteran UNS yang dimana Presiden Mahasiswa UNS Agung Luki Pradipta mengatakan bahwa kenaikannya ini naik 8 kali lipat lebih dari 25 juta naiknya menjadi sampai 200 juta rupiah. Nilainya sangat fantastis, tapi ini ternyata setelah dikonfirmasi adalah iuran pengembangan institusi atau IP ya, bukan UKT. Karena UKT adalah uang kuliah yang dibayarkan per semester. Nah, para mahasiswa ini berharap Komisi 10 DPR bisa mendengarkan aspirasi mereka. Mereka ingin ada aturan yang jelas soal penetapan UKT dan IP agar tidak memberatkan. Nah, kita tadi sudah membahas ini IP. Lantas apa bedanya UKT dengan IP? Kita akan simak bersama. Ini dia pemirsa, UKT jadi biaya kuliah setiap semester di perguruan tinggi negeri. Besarannya disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Sementara kalau IP adalah iuran pengembangan institusi, ada biaya
biaya tambahan wajib yang dibayarkan mahasiswa baru, jadi uang pangkal atau uang masuk begitu. Besarannya bervariasi di setiap PTN dan program studi dan biasanya dibayarkan sekali saat pertama kali mahasiswa diterima di PTN. Dan baru-baru ini ada sosok yang bernama Cici Sri Cahyanandari yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang menjadi sorotan setelah pernyataannya soal perguruan tinggi dan kenaikan UKT. Ia menyebut perguruan tinggi atau kuliah tidak wajib melainkan tersier begitu ya. Hal ini menjadi viral dan dianggap kontroversial. Kita lihat di infografis berikutnya apa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Kami mendorong perguruan tinggi mengoptimalkan pengelolaan aset untuk menambahkan pendapatan PNPB, non-UKT, dan IP. Nah, Cici menyebut bahwa biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggara pendidikan memenuhi standar mutu. Nah, kita akan lihat satu lagi infografisnya terkait dengan alasan perguruan tinggi sebetulnya menaikkan pendapatan. Itu seperti apa sih? Terakhir pemirsa, ini karena ada subsidi biaya PTN, BH hanya 30%, dan kampus mempunyai beban untuk menaikkan pendapatan, serta kampus tidak terlatih atau didesain memiliki jiwa kewirausahaan. Komisi 10 DPR akan membentuk panitia kerja untuk membahas masalah biaya pendidikan UKT di perguruan tinggi yang mengalami kenaikan belakangan ini. Panja berfungsi untuk mengetahui apa yang jadi alasan biaya pendidikan kerap naik. Dan bukan hanya biaya kuliah, melainkan juga ke taraf sekolah dasar. Kita akan tunggu nantinya hasil pembahasan seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.